Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, sekarang layanilah Tuhan, Allahmu, dan Israel, umatnya. Tertulis di dalam kitab 2 Tawarikh 35 ayat 3, judul renungan kita hari ini adalah Jabatan dan Pelayanan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 2 Tawarikh 35 ayat 10 sampai dengan ayat 19. Setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya dan orang-orang Lewi menurut rombongannya sesuai dengan perintah raja. Maka disembelihlah domba Paskah, dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi. Sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu. Tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan, sedang persembahan-persembahan kudus mereka masak dalam kuali, belanga dan pinggan, lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. Kemudian mereka menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, karena para imam, yakni anak-anak Harun, sampai malam hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak. Oleh sebab itu orang-orang Lewi menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, yakni anak-anak Harun. Para penyanyi, yakni Bani Asaf, ada pada tempat mereka sesuai dengan perintah Daud. Asaf, Heman dan Yedutun, pelihat raja itu, juga para penunggu pintu gerbang ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka, karena saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, menyediakannya untuk mereka. Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan sesuai dengan perintah Raja Yosia.
Pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi selama 7 hari. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab 2 Tawarikh 35 ayat 10 sampai dengan ayat 19. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, jabatan membutakan mata, tetapi kerendah hatian membukakan mata. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Jabatan seorang pemimpin seringkali dipandang sebagai jabatan penguasa, yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Oleh karenanya, maka tugas seorang pemimpin dianggap hanya sebagai pemberi perintah saja. Orang lain hanya dilihat sebagai pekerja, yakni bawahannya yang bekerja untuknya. Tetapi dengan demikian, apakah kehidupan manusia dapat terbangun dengan baik? Dalam kehidupan bangsa Israel, Tuhan menunjuk orang Lewi untuk menjadi imam atas bangsa Israel. Oleh karena itulah, maka mereka menjadi kaum yang sangat dipandang dan dihormati. Sekalipun demikian, Yosia memerintahkan mereka untuk melayani Tuhan dan umat-Nya. Tugas untuk melayani tentu berbanding terbalik dengan jabatan yang mereka pegang, karena mereka harus menjadi pelayan atas orang lain. Artinya, jabatan yang tinggi tidaklah membuat mereka berhak untuk menyombongkan diri, tetapi haruslah mereka menempatkan diri di tempat yang rendah, karena mereka mempunyai tugas untuk membangun hidup umat, yang mana tugas itu hanya bisa dilakukan dengan merendahkan diri. Dengan merendahkan diri untuk melayani, maka pengajaran yang mereka berikan akan dapat menjadi dorongan untuk umat sehingga kehidupan mereka dapat semakin terbangun. Sebuah jabatan tidak dapat diartikan sebagai kekuasaan, namun kita justru diajak untuk semakin merendahkan diri. Karena hanya dengan merendahkan diri sajalah, maka kita dapat melayani dan membangun hidup orang lain, serta bertanggung jawab atas kepercayaan yang kita terima. Allah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. 1 Tawarikh 29 ayat 17 berkata, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Doa Daud di atas mengajarkan kepada kita pengenalan akan Allah yang menyeluruh. Di satu sisi, Daud mengatakan bahwa Allah adalah penguji hati. Ia berkenan akan keikhlasan dan ia menghendaki persembahan yang diberikan dengan sukarela, sukacita, dan tulus ikhlas oleh umat-Nya. Di sisi lain, Daud juga memohon agar Allah memelihara kecenderungan hati segenap bangsa Israel yang demikian dan supaya Ia meneguhkan hati mereka agar tetap tertuju kepadanya. Dengan kata lain, Raja Daud menyadari bahwa hati yang menyembah serta hati yang senantiasa condong kepada Allah sesungguhnya berasal dari Allah sendiri. Tuhanlah yang bekerja di dalam hati setiap orang agar mereka mampu menyembah kepadanya dengan sikap hati yang benar, dan agar mereka senantiasa setia kepadanya. Rasul Paulus juga menegaskan hal yang serupa dengan mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya.
Allah kita adalah Allah yang menuntut penyembahan dari umat-Nya. Oleh karenanya, kita harus hormat dan takut kepadanya. Namun, Allah kita juga adalah Allah yang memampukan umat-Nya untuk menyembah-Nya seturut dengan kehendak-Nya. Oleh karenanya, kita harus bersyukur dan bersorak kepadanya. Demikianlah hendaknya kita mengenal Dia. Jika Ia meminta sesuatu dari kita, maka Ia juga akan memberikannya kepada kita agar kita mampu menyerahkannya kembali kepadanya. Jika Ia menuntut sesuatu dari kita, maka Ia juga akan memampukan kita untuk memenuhi tuntutannya tersebut. Betapa berbahagianya kita memiliki Allah yang sedemikian baik dan murah hati. Terpujilah namanya untuk selama-lamanya. Dalam nas hari ini, kita juga belajar bahwa Allah berkenan kepada keikhlasan hati kita dalam memberikan ucapan syukur kepada Allah. Kata ikhlas memiliki arti bersih, tulus. Sinonim dari ikhlas adalah rela atau sukarela. Artinya, dalam memberi tidak memiliki maksud lain selain tulus dan rela. Memberi bukan hanya berarti menolong. Sebab seringkali Tuhan menggerakkan kita untuk memberi kepada orang yang tidak membutuhkan pertolongan secara langsung. Tetapi ada rencana Tuhan di balik pemberian tersebut. Pemberian dengan ikhlas mestinya tidak menuntut balas, apalagi berhutang budi, dan setiap pemberian mesti dibalas dengan minimal setimpal. Keikhlasan Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan apa yang kita miliki untuk membalas kepada Tuhan. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan hari ini ungkapan Daud bahwa aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bagaimana respon kita kepada Tuhan yang dengan penuh keikhlasan telah mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita? Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan tulus dan rela. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Janganlah ada sikap hati yang terpaksa ketika memberi karena tidak mendatangkan berkat. Sadarilah semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Jadi jika Tuhan meminta miliknya yang dititipkan kepada kita, itu adalah haknya. Banyak orang masih bergumul dalam memberi perpuluhan maupun persembahan kepada Tuhan, karena tidak menyadari semua yang ada padanya adalah milik Tuhan. Karena itu, serahkanlah seluruh totalitas hidup kita dengan penuh keikhlasan kepada Dia yang adalah sumber kehidupan. Doa permohonan Daud, 1 Tawari 16 ayat 35 berkata, "Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu." Nas hari ini merupakan bagian dari Mazmur syukur yang diucapkan oleh Daud setelah tabut perjanjian dipindahkan ke Yerusalem dan ditempatkan dalam kemah suci yang telah dipersiapkan untuknya. Mazmur ini merayakan peristiwa ini dan mengungkapkan rasa syukur dan puji-pujian kepada Allah atas karya-karyanya. Isi teks ini mencerminkan doa Daud untuk perlindungan dan keselamatan dari bangsa-bangsa lain. Daud memohon kepada Allah untuk melindungi bangsa Israel dari ancaman dan bahaya yang mungkin datang dari musuh-musuh mereka. Permohonan ini merupakan ungkapan dari kerinduan Daud untuk berada di bawah perlindungan Allah, karena hanya Dia yang dapat menyelamatkan dan melindungi bangsa Israel.
Daud juga menyatakan niatnya untuk bersyukur kepada nama kudus Allah dan memujinya. Ia ingin bangsa Israel memuliakan Allah atas segala perbuatannya yang ajaib dan memberkati. Dalam konteks keagamaan Yahudi, mengucapkan syukur dan memuji Allah adalah bagian penting dari ibadah dan hubungan dengan Allah. Dalam kalimat terakhir, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu, Daud menyatakan keinginannya untuk memuliakan Allah dengan nyanyian, puji-pujian, dan penyembahan yang bersifat publik. Daud ingin seluruh bangsa Israel bersama-sama memuji Allah dengan sukacita dan penghormatan. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Pernyataan dalam 1 Tawari 16 ayat 35 mengandung beberapa hal yang dapat direnungkan. Pertama, ketergantungan pada Allah sebagai penyelamat kita. Pernyataan ini menggarisbawahi ketergantungan yang kuat pada Allah sebagai penyelamat. Ini mengajarkan kita bahwa dalam segala hal, kita perlu mengakui bahwa kita bergantung pada Allah untuk perlindungan, penyelamatan, dan bantuan. Ini juga mengingatkan kita bahwa kekuatan manusia terbatas dan hanya Allah yang memiliki kekuasaan sejati untuk menyelamatkan. Kedua, doa permohonan untuk bebas dari tantangan dan bahaya. Pernyataan, kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, mengingatkan kita untuk berdoa kepada Allah ketika kita menghadapi tantangan, bahaya, atau ancaman dalam hidup. Ini mencerminkan pandangan bahwa Allah memiliki kekuatan untuk mengatasi segala rintangan yang mungkin menghadang kita, dan kita dapat memohon kepadanya untuk membimbing kita melaluinya. Ketiga, kita harus bersyukur kepada Allah. Pernyataan, bersyukur kepada namamu yang kudus, menunjukkan pentingnya bersyukur dalam kehidupan kita. Ini mengingatkan kita untuk senantiasa mengakui berkat-berkat Allah dan memberikan pujiannya, baik dalam keadaan baik maupun buruk. Bersyukur kepada Allah membantu kita memandang hidup dengan pandangan yang positif dan rendah hati. Keempat, kita harus bermegah dalam puji-pujian. Pernyataan, bermegah dalam puji-pujian kepadamu, mengajarkan pentingnya memuji Allah dalam segala hal. Ini adalah panggilan untuk menjalani hidup dengan sikap penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Megah dalam puji-pujian kepada Allah dapat menginspirasi orang lain dan menguatkan iman kita sendiri. Karena itu, renungan ini adalah panggilan untuk hidup dalam kedekatan dengan Allah dan merenungkan pentingnya iman, kepatuhan, dan pujian dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita ringkas sedikit kitab Ratapan untuk menambah wawasan kita. Kitab Ratapan tidak menyatakan siapa nama penulisnya. Tradisi menyatakan bahwa Nabi Yeremia sebagai penulis Ratapan. Pandangan ini masuk akal mengingat Yeremia adalah saksi kehancuran Yerusalem di tangan orang Babel. Karena itu, Yeremia sangat mungkin menjadi penulisnya. Kitab Ratapan diperkirakan dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 586 sampai dengan 575 sebelum Masehi, tidak lama setelah jatuhnya Yerusalem. Sebagai akibat dari berlanjutnya penyembahan berhala Yudea, Allah mengizinkan Babel untuk menaklukkan, menjarah, membakar, dan menghancurkan Yerusalem. Bait Salomo, yang telah berdiri selama 400 tahun, habis terbakar. Nabi Yeremia, saksi mata akan peristiwa ini, menulis kitab Ratapan sebagai bentuk keluh kesahnya atas hukuman yang jatuh kepada Yudea dan Yerusalem. Ratapan 2 ayat 17 berkata, Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya, Ia melaksanakan yang difirmankannya.
yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan, ia menjadikan si seteru senang atas kamu, ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Ratapan 3 ayat 22 dan ayat 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 5 ayat 19 sampai ayat 22 berkat, Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahta-Mu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau, apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Rangkuman, Kitab Ratapan dibagi menjadi 5 pasal. Setiap pasal mewakili sajak yang berbeda. Dalam bahasa Ibrani, ayat ini merupakan sajak tersusun, di mana setiap ayat dimulai dengan abjad berikutnya dalam huruf berikutnya dalam alfabet Ibrani. Di dalam Kitab Ratapan, Nabi Yeremia mengerti bahwa orang Babel dijadikan Allah sebagai alat untuk menghakimi Yerusalem. Kitab Ratapan menjelaskan bahwa dosa dan pelanggaran menjadi penyebab murka Allah dituangkan. Ratapan memang wajar ketika sedang bersusah hati. Akan tetapi, seharusnya dengan cepat ia membawa seseorang kepada penyesalan dan pertobatan. Yeremia dikenal sebagai nabi yang menangis, karena gairahnya yang dalam bagi bangsanya dan kota mereka. Kesedihan atas dosa bangsanya dan penolakan mereka akan Allah juga diungkapkan oleh Yesus ketika ia mendekati Yerusalem dan melihat masa depan di mana mereka akan hancur oleh orang Romawi. Karena penolakan orang Yahudi terhadap Mesias, Allah menggunakan bangsa Romawi untuk menghukum umat-Nya. Allah tidak bersukacita ketika menghukum anak-anaknya, Yesus Kristus yang disediakan sebagai jalan keluar bagi para pendosa menjadi wujud belas kasih-Nya yang besar kepada umat-Nya. Satu hari, karena Kristus, Allah akan menghapuskan semua air mata. Meskipun berada di bawah hukuman yang keras, Allah itu Allah yang tetap memberikan pengharapan. Tanpa mempedulikan seberapa jauhnya kita telah pergi darinya, kita tetap bisa berharap bahwa kita dapat kembali kepadanya dan meminta belas kasihan dan pengampunan daripadanya. Allah itu adalah Allah pengasih. Karena begitu besarnya kasih-Nya dan belas kasihan-Nya, Ia mengutus anak-Nya supaya kita tidak perlu binasa dalam dosa, supaya kita dapat hidup kekal bersamanya. Kesetiaan Allah dan penyelamatannya merupakan beberapa ciri khasnya yang memberi kita harapan dan kenyamanan. Ia bukan Allah yang acuh tak acuh, atau berubah-ubah, melainkan Allah yang akan menyelamatkan semua orang yang berpaling kepadanya. Yaitu mereka yang sungguh-sungguh merasa tidak dapat melakukan apapun untuk menyenangkannya, yang meminta belas kasihan Allah supaya tidak dibinasakan. Kepekaan terhadap kehendak Allah. Yosia adalah seorang raja yang baik. Banyak hal yang mengagumkan dalam diri Raja Yosia, termasuk dalam hal penyelenggaraan perayaan Paskah Yahudi yang dilaksanakan menurut ketentuan dalam hukum Taurat. Sekalipun demikian, menjelang akhir hidupnya, dia kurang peka terhadap kehendak Allah. Saat pasukan Mesir yang dipimpin oleh Raja Nekho bersama dengan tentara Asyur hendak menyerang tentara Babel, Raja Yosia menghadang. Mungkin penghadangan ini dilakukan oleh Raja Yosia karena dia menganggap bangsa Asyur sebagai musuh yang berbahaya. Sebaliknya, kepergian untuk memerangi bangsa Babel itu dipahami sebagai disebabkan karena perintah Allah.
Sehingga Raja Nekho mengatakan bahwa penghadangan yang dilakukan oleh Raja Yosia terhadap pasukan Mesir itu merupakan tindakan yang menentang Allah. Sulit bagi kita dan juga bagi Raja Yosia untuk memahami bahwa Allah memerintahkan Raja Mesir untuk menyerang tentara Babel. Tidak ada penjelasan tentang bagaimana cara Allah memberi perintah kepada Raja Nekho. Tetapi agaknya memang benar bahwa penyerangan tentara Mesir itu merupakan kehendak Allah. Walaupun Raja Yosia sudah menyamar, tetap saja ia terluka terkena panah, dan akhirnya dia mati karena terluka parah dalam peperangan tersebut. Bila benar bahwa Raja Nekho berperang karena menaati perintah Allah, maka dapat dikatakan bahwa Raja Yosia mati karena dia tidak menghiraukan peringatan Allah yang disampaikan melalui Raja Nekho. Kisah kematian Raja Yosia ini mengingatkan kita bahwa Allah bisa memakai siapa saja, termasuk orang yang tidak termasuk umat Allah, untuk melaksanakan kehendak-Nya. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Nekho, yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada.
Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.